bisa kita mulai, Mas? Mari silakan. Kayaknya udah selesai ya? Sudah selesai azannya sepertinya. Tempat saya juga sudah selesai azannya. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang tergabung dalam room seminar online Selasaan edisi 12 Januari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Eri Teguh Kurniawan SSI, yang mana malam ini sebagai pemateri dengan saat berprestasi beliau akan berbagi dalam seminar online Selasaan di malam hari ini. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini rasanya memang kita sudah tidak sabar untuk segera mendengarkan paparan dari Mas Eri. Namun sebelumnya mari kita buka kegiatan di malam hari ini dengan bacaan basmalah atau berdoa. Untuk yang lain silahkan berdoa menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, mari saya hantarkan dalam bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya nanti akan diperkenalkan sosok dari Pak Eri oleh moderator kita yang akan didampingi oleh Mas Krisantus Ardi Barata, beliau dari SMP Maria Mediatrik Semarang. Dan rasanya sudah tidak sabar lagi mendengar paparannya, langsung saja saya berikan kepada Mas Kris untuk memandu acara di malam hari ini. Silakan Mas Kris. Baik, terima kasih Ibu Zul yang di malam hari ini sebagai host. Beliau adalah salah satu founder dari SOS ya. Oke, Bu Zul bisa diberikan saya untuk share screen-nya sebentar. Oke, terima kasih. Saya akan share untuk kurikulum kita dari Mas Eri. Apakah sudah bisa terlihat? Ya, sudah Mas. Oke, baik, terima kasih. Salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan berbagi bersama salah satu guru luar biasa yang bernama Mas Eri Teguh Kurniawan SSI. Beliau adalah founder dari CDE Team. Nah, nanti untuk CDE Team, apa itu CDE Team bisa langsung dijelaskan oleh Mas Eri, karena saya sendiri kurang paham apa itu CDE Team. Tempat tanggal lahir Mas Eri itu dari Subang, tanggal 8 Desember 1981. Masih muda ya. Oke, dari institusinya SMP Negeri 1 Ciasem. Lalu jabatannya guru IPA. Nah, saya juga guru IPA. Instruktur IPA Kabupaten Subang. Beliau adalah seorang instruktur, bukan cuma di IPA tapi juga di BCT dan banyak hal sebagai instruktur. Lalu riwayat sekolah dari SD Negeri Makarsari, lalu SMP Negeri 2, lalu SMA Seman 11 Jasem, lalu Bandung UPI, kuliahnya biologi. Kemudian riwayat pekerjaan sebagai marketing Century 21 ya, 21. Lalu staf admin PT Sentul City TBK, lalu guru di SMP Negeri Jasem Subang. Nah, beliau merupakan founder CDE Team, lalu West Java Training Program, Knowledge Exchange Australia, keren ya, luar biasa. Lalu BIMTEK STEM dalam kurikulum 2013, ini adalah riwayatnya beliau ya, banyak sekali ya. Juara 1 lomba Asia Creative Camp se-Asia Tenggara bidang Smart School tahun 2019. Lalu juga peserta Environmental Education for Sustainable Development ESG tingkat Asia Tenggara. Lalu penerima SIAKIS Research Grant 2020, juara 1 lomba inovasi karya guru tingkat nasional 2020.
juara 1 favorit lomba video aktif kolaboratif tingkat nasional 2020, penerima penghargaan apresiasi GTK Dikdas tingkat nasional 2020, penerima penghargaan Jawara Award 2020. Dan ini karyanya e-booknya yaitu Basic HTML, desain grafis dalam pembuatan button dan banner web, augmented reality dengan Unity 3D ya, 3D dan Vuforia, kemudian amazing animation with action script press, lalu otomatisasi with Google Script. Nah ini yang keren sekali nih Google Script. Saya pengen bisa tapi angel. Nah itu tadi sekilas kurikulum kita dari Mas Eri, untuk ditempatnya nanti bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan mendengarkan paparan dari Pak Eri. Kemudian dari situ kita akan tanya jawab. Apabila dalam paparan nanti misalnya masih ada yang ingin langsung bertanya, mungkin ya Pak Eri mau dipersilakan atau enggak itu tergantung nanti dari Mas Eri-nya. Silakan, waktu sepenuhnya akan saya berikan kepada Mas Eri. Monggo Mas Eri. Baik, terima kasih sebelumnya kepada host dan moderator seminar online swasaan, kepada juga semua panelis dan partisipan yang sudah hadir di seminar online swasaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, namo budaya. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Saya mau mengkonfirmasi apakah Bapak dan Ibu bisa melihat tampilan saya sekarang? Sudah terlihat. Bisa. Oke, bisa ya. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Teguh Kurniawan, saya berasal dari SMP Negeri 1 Ciasem, Kabupaten Subang. Saya akan berbagi kisah inovatif yang inspiratif. Judul ini saya adaptasi dari salah satu juri yang sekaligus inspirator bagi saya, yaitu Bapak Suhendra, salah satu dosen matematika di UPI, yang kebetulan juga sekaligus juri pada lomba-lomba yang saya ikuti. Oke. Saya awali dengan sebuah slide halaman di mana ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Sedangkan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, jika kita pahami ini, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, artinya dia terus melakukan percepatan diri, melakukan inovasi, terus melakukan perubahan, maka ini disebut dengan inovatif. Sedangkan jika apa yang dilakukannya menebar banyak manfaat kepada orang lain dan menginspirasi banyak orang lain, maka ini disebut dengan inspiratif. Hadis ini mungkin tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu karena sudah sering didengar. Hanya pelaksanaannya yang mungkin masih jarang dilakukan. Baik Bapak dan Ibu, kita akan beralih ke slide selanjutnya. Saya akan ceritakan deskripsi masa lalu. Ini setiap momen ini pasti ada kisahnya, kisah haru biru, bagaimana saya bisa meraihnya. Saya tidak akan bercerita tentang suksesnya. Kalau suksesnya sudah diceritakan dari di awal oleh moderator Bapak Kris. Nah, yang saya akan ceritakan, misal pada slide ini misal, Bapak dan Ibu melihat ada 3 foto. Foto pertama, kedua, dan ketiga. Kalau saya ceritakan, misal ini 2009, saya awal sekali terjun ke dunia pendidikan. Awalnya saya bekerja di swasta. Namun karena saya adalah jurusan biologi, saya sangat menggandrungi sekali yang namanya biologi. Namun saat di SMP, biologi itu dengan fisika itu dilebur menjadi satu, yaitu IPA. Nah, saat dahulu OSN itu belum disatukan menjadi OSN IPA, tetapi masih dipisah. Nah, saat itu ada seorang siswa yang sangat menggilai sekali biologi, sedangkan
di tahun tersebut saya tidak mengajar IPA, saya mengajar pendidikan lingkungan hidup. Si siswa tersebut terus merayu saya bagaimana agar saya bisa membimbingnya. Akhirnya dengan berat hati saya membimbing. Kenapa berat hati? Karena saya takut menyinggung guru IPA-nya gitu. Kecuali sudah dapat izin, silahkan saya akan bimbing gitu. Nah, kemudian setelah mendapat izin baru saya bimbing. Dan alhamdulillah saya bersama guru yang lain berhasil menghantarkan dia sampai tingkat provinsi. Namun piagam yang Bapak dan Ibu lihat di sini, ini saya dapatkan tidak begitu saja setelah saya selesai terus dapat, tidak. Karena ternyata ketika siswa saya ini lulus terbaik, kedua terbaik, yang dipilih oleh dinas pendidikan adalah yang pendamping yang satu terbaiknya gitu. Sehingga saya tidak ikut ke Bandung. Namun saya terus mensupport dia dengan ongkos sendiri, dengan tenaga sendiri. Saya tetap hadir ke Bandung, dan dengan resiko saya tidak akan mendapatkan apa-apa karena saya tidak dapat surat tugas untuk membimbing di sana. Tapi seperti yang saya bilang di awal, saya pantang menyerah. Saya tetap hadir, saya ingin menyaksikan bahwa gurunya ada, tetap melihat. Nah, saat usai, saya mendekati meja panitia dari dinas provinsi waktu itu. Saya dekati, Pak, boleh nggak saya dapat sertifikat kayak piagam kayak, walaupun saya bukan pembimbingnya yang ditunjuk, boleh nggak Pak gitu? Masa sih saya nggak dapat apa-apa gitu? Saya terus berjuang mendekati meja panitia, dan akhirnya dia luluh. Ya udah, mana data kamu? Nah, akhirnya saya datang memberikan data, tapi dicetaknya nggak hari ini ya, soalnya tintanya habis. Baik Pak, nggak apa-apa, saya akan datang ke dinas provinsi. Saya datang ke dinas provinsi sesuai dengan janji yang dia berikan waktunya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan piagam penghargaan sebagai pendamping. Ini, jadi Bapak dan Ibu melihat gambar ini tidak langsung jadi, ada kisah yang luar biasa menurut saya. Saya harus datang ke Bandung dengan jarak 3 jam lebih gitu. Kemudian saya harus cari orangnya ada di mana gitu. Kemudian yang sebelahnya lagi, ini adalah salah satu siswa saya, namanya Yodia. Dia salah satu anak dari peneliti yang ada di Balai Penelitian Tanaman Padi. Dia juga sangat menggilai biologi. Saya bimbing dan alhamdulillah sampai ke tingkat provinsi. Ternyata di soal provinsi ini luar biasa sulit sehingga gagal. Tapi it's okay, kami jadi punya pengalaman bahwa ternyata yang membuat seleksi paling ketat itu menurut saya di tingkat provinsi, bukan nasional. Karena nasional soalnya udah lebih mudah. Tapi kalau provinsi betul-betul menseleksi sampai siswa saya tidak ada yang tembus. Oke, lanjut. Di kegiatan MGMP IPA juga saya sering berbagi kepada rekan-rekan, baik di tingkat komisariat maupun di tingkat kabupaten. Nah, untuk membuat ini contohnya, saya membuat mikroskop sederhana dari pipa dan dari lensa kamera bekas untuk menghasilkan lensa monokuler. Ini pun atas dukungan salah satu rekan saya sebagai ketua MGMP saat itu, Ibu Sari, memberikan dananya dan sokongannya kepada saya. Alhamdulillah saya mampu membuat dan akhirnya menjadi salah satu guru model waktu itu dari kegiatan bermutu. Lanjut. Nah, kemudian sebetulnya dari tahun 2012 saya langsung loncat ke 2018. Kenapa bisa loncat? Ya karena memang saya tidak, saat itu dari tahun 2012 sampai 2018 itu saya sedang mengalami kejatuhan. Kejatuhan artinya ada masalah internal di keluarga saya yang mengharuskan saya itu betul-betul tidak bisa fokus terhadap karya, menghasilkan karya, tetapi harus membenahi dulu urusan rumah tangga gitu kan, urusan ekonomi dan sebagainya, sehingga di tahun tersebut saya sebut dengan tahun kejatuhan gitu. Nah, mulai bangkit setelah saya menemukan pendamping gitu. Oke. Nah, di sini saya akan cerita tentang pemanfaatan QR code. Awalnya itu idenya adalah saya mengenal QR code ini dari sebuah event, yaitu event Si Creative Camp. Di sana ada sebuah lomba flyer
yang dibawakan oleh salah satu wakase kurikulum saya. Kemudian saya ditantang, Pak Eri mau ikut nggak? Gitu. Coba saya lihat dulu flyernya. Kemudian harus berbahasa Inggris, kemudian harus mengajak siswa dan guru untuk berkolaborasi. Saya belum pernah gitu. Dan ketika daftar hanya diberikan QR code saja. Saya bingung ini cara membacanya bagaimana gitu. Pokoknya saya tuh betul-betul buta sekali tentang QR code ini untuk apa dan ini bentuknya gimana dan cara bacanya pun saya tidak tahu. Sampai saya sangat tertarik, kemudian saya mendalaminya tentang QR code ini, teknik membuatnya, pemanfaatannya, sehingga terbesit sebuah ide di mana QR code ini ternyata pemanfaatannya sudah luas. Nah, saya coba gunakan untuk membuat prototip kartu siswa, di mana kartu siswa ini berisi QR code yang bisa digunakan untuk absen, untuk peminjaman buku, dan juga untuk sebagai kartu OSIS. Nah, saya akan cerita khusus tentang monitoring classroom, sama memanfaatkan QR code. Seperti ini ceritanya. Ini anggap saja layout sebuah kelas. Seperti ini. Nah, awal ceritanya bisa ketemu ide ini adalah sebuah dari musibah yang saya alami. Tahun 2018, saat saya mengikuti lomba Si Creative Camp, istri saya sakit tipes waktu itu. Kami punya 2 anak kecil, yang satu umur 2 tahun, yang satu masih belum genap setahun. Nah, sampai muntah darah waktu itu, kenapa? Karena lambungnya luka, dan saya bingung, ini saya harus bawa ke rumah sakit pakai apa? Saya nggak punya kendaraan. Dan ini juga sudah malam, sudah jam 10 malam. Anak-anak siapa yang pegang saat itu betul-betul sedang kalut gitu. Bahkan saya sampai bersedih, kenapa Tuhan timpakan musibah ini kepada saya? Kenapa nggak sama tetangga gitu? Kenapa nggak sama si A? Kenapa nggak si B? Kenapa harus saya gitu? Itu berprasangka buruk terus-menerus hingga di otak saya. Padahal ada sebuah rencana yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk saya. Nah, ketika saya datang ke rumah sakit, karena posisinya sudah malam, saya diberikan sebuah ruangan yang kotor, yang belum dibersihkan. Karena saya maklumi kondisinya sudah malam, sehingga saya menunggu sampai pagi. Nah, ketika pagi, saya itu memandikan anak saya yang saya bawa ke rumah sakit. Jadi satu saya titipkan, satu lagi saya bawa. Nah, yang satu ini sedang saya mandikan di kamar mandi. Datanglah tukang cleaning service-nya, tukang bersih ruangannya. Namun karena posisi saya sedang di kamar mandi, beliau berkata, ya udah sekalian saja nanti kalau selesai dari kamar mandi. Tapi ketika saya selesai urusan dari kamar mandi, ternyata sampai sore tidak dibersihkan. Nah, saya kesal sekali waktu itu. Emosi jiwa waktu itu. Bagaimana caranya saya melaporkan kepada pihak manajemen rumah sakit bahwa ruangan ini belum dibersihkan. Tapi saya tidak kenal dengan pihak rumah sakit. Ketika saya cek di belakang pintu, itu ada sebuah kartu yang harus diisi di checklist dengan manual. Misal Senin sudah dibersihkan, Selasa oleh siapa, Rabu dan sebagainya. Ini manual dan ini bisa dirapel, bisa diisi kapan saja. Nah, lalu saya berpikir, kalau saya menggunakan QR code untuk memberitahukan bahwa ruangan ini sudah dibersihkan, jika belum dipindah berarti belum dibersihkan, bagaimana caranya? Nah, akhirnya saya menyusun sebuah skenario, jika memang ini bisa dilakukan di rumah sakit, bagaimana kalau saya implementasikan di sekolah? Agar kepala sekolah mengetahui bahwa ada guru yang tidak masuk di kelas tersebut, begitu. Sehingga saya manfaatkan QR code ini untuk dipasang di meja tiap guru. Jadi ceritanya begini. Jika ada guru masuk, maka dia harus memindai. Jika guru juga sudah selesai mengajar, dia harus memindai. Sehingga laporannya akan terbaca di handphone Bapak Kepala Sekolah atau wakase kurikulum. Itu ide simpelnya. Padahal tidak rumit. Tetapi hanya sebuah ide yang muncul setelah saya mendapatkan musibah, intinya begitu. Jadi saat Bapak dan Ibu mendapatkan musibah, percayalah bahwa ada sebuah hikmah yang besar yang Tuhan siapkan, bahwa Tuhan menginginkan kamu untuk berpikir gitu. Nah, itu yang saya tangkap. Tapi saat saya mengalaminya, tentu saja saya berprasangka buruk gitu. Nah, setelah ini saya rancang bersama dengan tim, alhamdulillah saya diundang pertama di Sikis, kemudian ke Simolek,
saat Rembuk Nasional bertemu pertama kalinya dengan rekan-rekan hebat semuanya. Ada Mbak Jul, Pak Hendra Suheri, ada Mbak Umi, ada juga Bu Dini, ada Pak Rifai, ada Pak Agus, dan teman-teman yang lain. Terutama Pak Gatot, orang yang luar biasa yang menjerumuskan saya untuk belajar lebih giat lagi dalam kegiatan Virtual Coordinator Training Indonesia atau VCT. Oke, nah alhamdulillah permodelan yang saya laporkan, skenario-nya ini diterima dengan baik dan dimengerti dan dipahami oleh panitia. Saat itu saya diundang ke Jakarta bersama tim untuk mendapatkan penghargaan juara 1 Lomba SEED Southeast Asia Creative Camp tingkat Asia Tenggara bersama Bu Leni, kepala sekolah, dan siswa-siswa saya yang lain. Kemudian, ya dapat kesempatan berfoto juga dengan Pak Mendikbud saat itu, Pak siapa ya? Saya lupa. Hah? Ya, Pak Muhajir Effendi, ya sorry. Ada Mbak Jul, ada juga kepala Direktorat SMK kalau nggak salah ya, saya juga lupa. Pokoknya disinilah saya pertama kali mengenal teman-teman semua. Kemudian saya didorong untuk mengikuti VCT saat itu dan alhamdulillah saya lulus, dan kemudian disuruh lagi untuk jadi instruktur oleh Pak Gatot. Nah ini salah satu sertifikat yang saya peroleh dari kejuaraan tersebut. Nah kemudian setelah saya mengikuti VCT, saya sangat aktif waktu itu di kegiatan Virtual Coordinator Jabar, dan saat saya menggunakan Google Formulir, waktu itu saya berpikir bagaimana caranya jika peserta mau mengirimkan penugasan, tetapi mungkin harus dicicil, tapi dia belum selesai semuanya. Karena terkadang data-datanya bisa terpencar di mana-mana gitu. Jadi kalau ini udah selesai, saya pengen melaporkan gitu. Nah, kalau Google Form karena harus disubmit sekaligus, maka saya coba membuat dan belajar bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi yang bisa mencicil tugas. Nah, saat itu alhamdulillah dipakai di VCT Batch 3 dan 4 waktu itu. Kemudian dikembangkan lagi saat VCT Batch 5 dan atas support dari Bu Dini dan Pak Mufid waktu itu, dan rekan-rekan yang lain juga saat di Jakarta, untuk dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web. Kenapa? Karena sering sekali banyak yang japri bahwa kesulitan menggunakan handphone Android itu kompatibilitasnya pertama. Yang kedua itu ada yang tidak menggunakan Android-nya juga. Kadang-kadang dia hanya punya laptop atau punya Apple, iOS dan sebagainya yang tidak mungkin terinstall aplikasi Android gitu. Nah, sehingga ketika saya memutuskan untuk belajar aplikasi berbasis web ini bisa dijalankan di operating system apapun, mau itu Linux, mau itu Windows, mau itu Solaris, mau itu Apple, tidak masalah. Selama dia memiliki browser, pasti bisa begitu. Nah, sehingga saya diundang waktu itu oleh Simolek untuk mempresentasikan aplikasi berbasis web ini, yaitu kantong tugas VCT di gedung Simolek di Pondok Cabe. Nah, ini bukti saya sebagai instruktur batch 3. Kalau batch 4, batch 5 saya nggak tahu ada di mana, saya lupa menyimpan. Kemudian ini kegiatan saya saat saya bersama Bu Dini dan kawan-kawan, ada Bu Reni juga, ada Bu Umi, di rapat koordinasi persiapan desa digital yang diundang oleh Ibu Endang waktu itu dan Ibu Kadis Bu Dewi. Nah, ini momen yang tidak saya lupakan, ada Kang Ferdi, Bu Dini, dan rekan-rekan yang lain, Bu Farida, Bunda Neni, dan lain-lain. Nah, ini yang sebelah kanan saya menggunakan batik biru saat saya diminta bantuan oleh Pak Gatot untuk menjadi presenter di depan kepala sekolah SMK seluruh Indonesia. Nah, saat saya menekuni pembuatan aplikasi berbasis web, sebelumnya itu saya diundang untuk mengikuti kegiatan ESD atau Environmental Education for Sustainable Development yang
diikuti oleh berbagai guru di Asia Tenggara. Nah, di situ kita belajar tentang mitigasi bencana. Lalu saya terpikir, timbullah inspirasi dan ide, saya ingin membantu bagaimana caranya jika ada sebuah bencana, saya ingin melaporkan dengan koordinat tersebut kepada pihak yang berwenang gitu. Nah, sehingga saya mencoba membuat sebuah aplikasi yang namanya Sigap. Sigap itu Siaga Bencana Application, dibuat dengan Google Script, juga sama. Nanti hasilnya, notifikasinya akan muncul pada bot Telegram. Nah, saya coba implementasikan di sekolah, karena di daerah saya, di daerah Ciasem sana sering terjadi banjir, sehingga saya minta siswa yang sering terdampak oleh banjir bisa melaporkan kejadian tersebut. Nah, ketika kita lihat siswa-siswa tersebut melaporkan dengan flash marker warna merah ini, kita bisa klik sehingga kita bisa simulasikan bahwa inilah area yang terdampak oleh banjir gitu. Nah, ini bisa dilihat dari Google Maps. Lanjut. Nah, aplikasi deteksi COVID-19 ini saat awal-awal pandemi COVID itu Dr. Eli dari Sikis, Simeo Kitab in Science, japri saya, Pak Eri bisa nggak buat aplikasi seperti pendeteksi COVID-19? Seperti ini, dia ngasih contoh aplikasi yang dibuat oleh orang lain. Ini saya lihat, itu dia menggunakan hostingnya website gratis gitu. Hanya besoknya saya klik lagi, sudah hilang. Artinya, yang menggunakan hosting gratis itu biasanya suka banyak kekurangan gitu. Sehingga saya mencoba membuat berdasarkan kebiasaan yang mengarah kepada penurunan COVID-19. Respon hasil akhirnya itu akan menunjukkan warna hijau, kuning, dan merah berdasarkan skala. Nanti bisa dicoba, silakan di bit.ly/app deteksi COVID-19. Nah, kemudian waktu bulan Maret kalau nggak salah ada lomba dari Astra. Saya iseng-iseng isi karena saya sudah membuat sebuah aplikasi, kemudian saya coba isi, kemudian saya laporkan. Tiba-tiba saya dapat info dari Mbak Jul bahwa Mas Eri selamat ya gitu. Selamat apa Mbak? Loh, itu ada pengumuman Mbak Mas Eri lolos jadi finalis. Malah saya nggak tahu. Itu ngeceknya di mana? Coba di email. Ternyata ada di email dan ada di spam. Dan saya cek, saya tindak lanjuti. Kemudian jadi saya kenal dengan Ibu Hidayati yang dari Mojokedang kalau nggak salah ya. Kemudian kita tergabung dalam grup yang sama dan saya presentasikan sebuah aplikasi yang namanya online quiz. Nah, online quiz ini terlahir dari ketika saya menggunakan Google Formulir, ada rasa tidak puas Bapak dan Ibu. Jadi saat Bapak dan Ibu menggunakan sebuah aplikasi orang lain, mungkin ada greget pengen ditambah ini atau yang ini mah terasa kurang. Nah, itu yang saya rasakan gitu. Bagaimana caranya jika itu dibuat oleh Google Form, oleh platform Google, maka saya pun bisa membuat dengan bahasa yang digunakan oleh Google. Maka saya mencoba menyempurnakannya lagi, membuat sebuah aplikasi yang namanya online quiz, di mana aplikasi ini sudah siswa ini kalau mau pindah aplikasi langsung log out. Kemudian kalau didiamkan, misal siswa menggunakan 2 handphone, jika didiamkan lebih dari misal saya setting 20 detik misal, dia akan log out juga, dia harus mulai dari 0. Nah, ini sangat cocok sekali dilaksanakan untuk jika kita melakukan PJJ gitu. Dan aturannya sudah saya berikan di awal bahwa jika kalian melakukan ini akan log out, jika kalian melakukan ini akan log out begitu. Alhamdulillah aplikasi ini juga mendapatkan penghargaan dari Asta, juara 1 lomba inovasi karya tahun 2020 yang diumumkan di bulan kalau tidak salah bulan Agustus 2020. Nah, cara kerjanya atau workflow-nya adalah seperti ini Bapak Ibu. Pertama, di Google Sheet ini seperti Excel online, saya membuat soal, kunci jawaban, dan juga pilihan gandanya. Nanti oleh Google Script, dengan bantuan Google Script ini akan dibaca range data
dari soal tersebut, dari butir soal tersebut, dari kunci jawaban tersebut akan ditampilkan dalam bentuk tampilan website yang saya sebut dengan web app. Nah, hasilnya respon dari siswa tersebut akan tersimpan kembali di Google Sheet ini. Di sheet yang lain maksudnya, tapi di file yang sama. Nanti di sana sudah ada analisis butir soal. Nah, kelemahan dari aplikasi Google Formulir menurut saya pertama tidak ada analisis butir soal. Kalau Bapak dan Ibu mengisi survei itu memang ada bentuk chart, tetapi tidak bisa mengatakan bahwa soalnya sulit, soalnya harus diganti, harus direvisi begitu. Nah, ini yang membuat saya tergerak untuk mencoba lebih menyempurnakan aplikasi yang pernah saya gunakan gitu. Nah, jika Bapak dan Ibu mau berusaha, pasti bisa. Saya bukan guru IT, bukan juga dari jurusan programming. Tapi ketika kita bisa dengan media yang sekarang itu lebih gampang. Misalnya Bapak dan Ibu bisa nonton YouTube, di sana juga ada forum-forum yang bisa bertanya jika memang ada masalah seperti Stack Overflow, Medium, ataupun juga forum yang lain yang bisa membantu kesulitan Anda saat belajar. Jadi intinya, mau tidak Anda melakukan sesuatu. Nanti di akhir slide akan saya berikan rahasia di mana bagaimana cara saya belajar mempelajari sesuatu yang baru. Oke, nah di dalam aplikasi yang online quiz tersebut, saya sediakan menu e-curhat. E-curhat ini biasanya siswa itu kan malu-malu dengan adat ketimurannya yang dia tidak mau menyampaikannya gitu. Padahal dia banyak pertanyaan yang dia mungkin tidak paham gitu. Di bagian ini yang dia tidak paham. Bapak dan Ibu boleh cek ketika bertanya kepada siswa, biasanya itu mereka akan terdiam, hening, tidak ada suara. Tetapi saat ulangan misal, nilai mereka jelek, berarti ada yang tidak paham, ada masalah, ada gap di sini. Nah, saya coba fasilitasi untuk memfasilitasi keberagaman dari keunikan individu ini bisa menyampaikan kesulitan belajar mereka kepada e-curhat. Dan nanti hasilnya akan tersimpan di Google Sheet. Dengan bantuan Google Apps Script akan dikirimkan sebuah SMS yang berupa rekap curhatan mereka ini kepada handphone saya setiap jam 7 malam. Nah, kenapa jam 7 malam? Karena jam 7 malam saya sedang di depan laptop. Saya sedang mempersiapkan skenario pembelajaran yang lebih baik lagi di pertemuan selanjutnya. Begitu. Seperti yang saya bilang, alhamdulillah saya dipercaya mendapatkan juara 1 lomba inovasi tingkat nasional. Kemudian saat mengikuti lomba tersebut, lomba ini ternyata kategori guru SD dan SMP wajib mengikuti lomba video. Saya sampai bingung di saat pandemi gini, saya bingung. Saya mungkin nggak pernah membuat video rekaman tentang pembelajaran saya di kelas. Saya pikir ada nggak ya gitu. Diingat-ingat, oh iya ada. Waktu itu Sikis pernah datang ke sekolah saya, kemudian memonitoring kegiatan pembelajaran dengan pendekatan STEM, dan itu kebetulan divideokan. Nah, akhirnya itu saja yang saya edit. Nah, ngeditnya bagaimana? Saya pun sebenarnya bukan ahli video, saya bingung ini gimana cara ngedit video. Saya nggak pernah utak-utik masalah video. Tapi seperti yang saya bilang, ketika kita ingin bisa, maka banyak cara di media sekarang itu banyak sekali gitu. Salah satunya adalah buku misal, atau e-book, atau juga YouTube. Saya tinggal lihat tutorialnya, kemudian saya praktekkan, dan alhamdulillah bisa. Walaupun bukan juara 1, tapi juara favorit 1. Oke, lumayan bagi pemula. Nah, deskripsi masa kini yang saya lakukan itu kemarin diapresiasi GTK Dikdas, saya membuat yang namanya WebTJJ, web aplikasi. Nah, idenya munculnya setelah saya ngobrol dengan salah satu tenaga di P4TK, namanya Pak Yudi Januar. Beliau sering saya minta konsultasi. Jadi Bapak dan Ibu, untuk menambah inspirasi atau menguatkan ide Anda harus sharing kepada orang lain, bertanya
kekurangannya apa, kira-kira apa yang harus saya lakukan, bertanya kepada orang yang dianggap lebih ahli, maka beliau akan memberikan solusinya dan kira-kira saran yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Nah, itu yang selalu saya lakukan. Untuk penyempurnaannya saya akan minta masukan dari para ahli. Nah, beliau berkata kepada saya, bisa nggak Bapak buat sebuah aplikasi yang 1 halaman, tetapi halaman itu lengkap. Ada materinya, ada videonya, ada penugasannya, ada juga laporan rekap orang tuanya, dan sebagainya gitu. Akhirnya saya coba buat, dan alhamdulillah saya menyelesaikan, dan tampilannya seperti website, namun sebetulnya ini hanya dibuat dengan Google Apps Script yang dibaca dari Google Sheet gitu. Nah, semua materinya ada di sini, latihan soalnya di sini. Semuanya dibuat hanya di Google Sheet yang dibaca oleh Google Apps Script gitu. Oke. Fitur yang saya tambahkan adalah sticky notes dan laporan orang tua. Sticky notes ini saat siswa mengirimkan tugas, maka saya akan membuatkan menjadi sebuah sticky note atau catatan kecil. Ada fotonya, ada namanya, ada kelasnya, dan kesimpulan, serta penilaian kualitatif yang saya berikan akan dimunculkan dalam satu halaman sticky notes gitu. Masing-masing siswa akan mendapatkan sticky notes-nya masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu bisa membaca hasilnya dari kesimpulan pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang copy paste, iya betul. Saya bahkan pernah bertanya ini kepada Pak Yudi, Pak, nanti kalau bisa lihat sticky notes berarti ini dong Pak, mereka saling copy paste bisa baca. Kalau copy paste memang kenapa Pak? Ya mereka berarti artinya nggak kerja. Kalau copy paste mereka baca Pak, setidaknya mereka baca begitu. Sehingga karena memang literasi di kita ini kurang, termasuk gurunya pun sendiri, ketika membaca informasi tidak lengkap, akhirnya mereka dipaksa untuk baca gitu, walaupun hanya copy paste gitu. Nah, kemudian sering sekali saya direpotkan, Pak, tugasnya yang saya belum apa ya Pak? Pak, yang saya ini kira-kira udah masuk belum Pak? Nah, karena saya malas membalas japri mereka, maka saya sediakan menu di mana mereka bisa ngecek sendiri begitu. Dan ini saya laporkan juga kepada orang tua siswa. Dan orang tua siswa bisa memonitor tugas anaknya begitu. Sudah masuk atau belum, sudah lengkap atau belum, sudah UTS atau sudah ngisi kuis atau belum, dengan begitu mudahnya. Kenapa saya tidak berikan dalam bentuk spreadsheet saja gitu? Spreadsheet itu menurut saya pertama orang tua tersebut juga harus punya aplikasinya. Sedangkan kalau dalam bentuk HTML, selama ada browser, berarti dia bisa lihat gitu. Kemudian ada beberapa yang menurut saya kekurangan dari kalau kita share dalam bentuk spreadsheet. Pertama kelihatannya tidak elegan lah, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk proses pencarian juga siswa harus menemukan menu find, kemudian di 3 titik di atasnya itu harus ditemukan dan sebagainya, yang saya yakin mereka juga belum terbiasa. Jadi kalau saya berikan dalam bentuk HTML table, mereka lebih gampang dan lebih familiar untuk mencari namanya. Oke, ini bukti bahwa saya melibatkan orang tua dan juga siswa saat bertanya apa tugasnya dan sebagainya. Nah, bukti-bukti ini Bapak dan Ibu, tolong disimpan baik-baik saat Anda membuat sebuah karya, itu harus disupport dengan bukti yang mendukung. Nah, jika Bapak dan Ibu sering posting di Facebook atau di Instagram, itu nggak apa-apa, itu disimpan. Bukan bermaksud untuk pamer, tetapi karena memang biasanya sebuah lomba itu menginginkan bukti. Nah, bukti ini kadang-kadang kita tidak rapi menyimpannya, entah itu di laptop, entah itu di handphone, tapi saat kita simpan di media sosial, itu kita gampang nyarinya lagi. Asal dengan menggunakan hashtag atau kata kunci yang gampang dicari gitu. Nah, Bapak Ibu biasakan jika mendapatkan sesuatu atau mendapatkan dokumentasi sesuatu, simpan di media sosial. Jika tidak ingin dilihat oleh orang lain, set saja menjadi only me atau hanya saya yang bisa melihatnya. Nanti suatu saat berubah menjadi publik, karena nanti panitia akan mengeceknya. Jadi saya sarankan Bapak dan Ibu mulai sekarang rapih-rapilah mendokumentasikan semua kegiatan dan foto-foto yang mendukung kira-kira aplikasi atau lomba atau kegiatan yang bisa menambah nilai Bapak dan Ibu. Itu saran saya. Kemudian
saya coba untuk mendiseminasikan ke guru-guru di MGMB IPA. Saya coba latih bagaimana cara membuatnya. Kemudian ada salah satu siswa saya yang salah satu rekan guru Pak Karsono ini terinspirasi sehingga dia belajar membuat sendiri dengan Google dengan Google Site. Beliau mencoba membuat sendiri. Itu artinya saya menginspirasi dia gitu untuk, karena saya tidak mengajarkan tentang Google Site gitu. Beliau belajar sendiri. Ada juga Bu Khalida yang dari Legon Kulon, dia juga sangat luar biasa sekali, ingin belajarnya itu semangatnya luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, yang penting itu bukan masalah Bapak dan Ibu hebatnya, tapi bagaimana bisa menginspirasi orang lain agar orang lain lebih hebat daripada kita. Kemudian ini contoh usernya, ada Bu Sari, rekan kerja saya ada Bu Reni dengan foto selfie-nya, kemudian juga ada Bu Luki, ada Bu Yunita, dan lain-lain. Nah, hal yang saya lakukan di masa depan sebetulnya sudah saya lakukan sekarang, yaitu saya membuat laporan praktikum dan saya kolaborasi dengan rekan guru yang ada di Bogor. Kemudian beliau melakukan penelitian tentang ini menggunakan aplikasi yang saya buat, dan alhamdulillah kami tembus dalam jurnal Siameo waktu itu. Dilakukan oleh Ibu Aryani Aninda dari SMA N1 Cigombong. Nah, alur kerjanya seperti ini. Siswa login, kemudian nanti mengisi format laporan, kemudian setelah itu akan mengirim, dan nanti ada laporan sukses dikirim, sehingga nanti hasilnya adalah berupa hasil anak-anak dalam Google Sheet. Dengan bantuan Google Script akan dibuatkan menjadi sebuah file PDF yang tersimpan di email. Lebih abadi, tidak buang-buang uang ketimbang Bapak dan Ibu harus menyuruh anak print, kemudian menjilid, mengcover, disimpan, setelah anak itu lulus di kilo. Gitu, menurut saya. Kemudian sebentar. Ada juga saya mencoba untuk membuat verifikasi kode BPIS atau BPJS gitu. Kemudian agar BPJS tidak selalu merasa rugi dalam menggelontorkan dana yang diklaim oleh sebuah fasilitas kesehatan. Sudah saya jelaskan di video YouTube saya. Kemudian ini salah satunya, kita menggunakan Twilio account atau juga SMS API yang lain yang bisa kita gunakan untuk mencoba simulasi ini gitu. Jadi saat ada SMS masuk yang memberikan kode verifikasi ini kita input, maka kita bisa klaim keluhan yang kita sampaikan kepada BPJS tersebut. Oke. Kemudian yang sedang saya lakukan juga dan sudah, yaitu saya membuat flipbook sendiri. Nah, terinspirasi dari Mas Eka Yuda tentang flipbook ini. Cuma karena flipbook yang ada ini kita menggunakan pihak ketiga yang tersedia di website, kita masukkan, kemudian dijadikan PDF, kemudian langsung dibuat dalam bentuk flipbook. Hanya saya melihat ada rasa tidak puas dalam diri saya. Gimana caranya, misal setelah siswa membaca flipbook tersebut, saya ingin ada feedback, misal apa review bacaan yang sudah kamu baca di flipbook ini gitu. Nah, itu impossible dalam bentuk PDF gitu, karena menurut saya kurang interaktif. Dan kemudian saya menginginkan dalam bentuk flipbook ini kalau diakses secara online, si gambar ini nih, ini akan menghasilkan video kalau diakses secara online. Namun jika diakses secara offline, gambarnya kita pindai, dia akan menghasilkan misal augmented reality. Dan ini sudah saya coba. Alhamdulillah berhasil. Jadi Bapak dan Ibu, intinya adalah saat Bapak dan Ibu menginginkan sesuatu, saya melakukannya dengan cara teknik yang namanya deliberate practice. Dan ini sudah saya buktikan berkali-kali saat saya menginginkan untuk bisa sesuatu. Dan saya bagikan juga kepada siswa, salah satunya siswa saya, Ananda Pangesti,
ketika kelas 9 dulu, itu saya yang mengajar IPA. Beliau bimbel juga, tapi kok kayaknya belum ada peningkatan yang signifikan gitu. Dan saya kasih tahu rahasianya, yaitu deliberate practice. Dia suruh saya baca dulu artikelnya, kemudian baru tekniknya dilakukan. Nah, deliberate practice ini Bapak dan Ibu, itu mungkin Bapak dan Ibu sudah sering melakukan deliberate practice atau saya singkat DP. Cuma bedanya dengan practice biasa, Bapak dan Ibu bisa baca ini di blognya Genius. Ini luar biasa, terinspirasi dari Genius ini. Ternyata cirinya itu pertama tuh yang sangat kelihatan dan not fun, artinya tidak menyenangkan. Saat Bapak dan Ibu sedang berlatih terus-menerus, karena ini tidak menjadi sebuah kebiasaan, maka level menyenangkannya itu langsung drop. Kenapa? Karena Anda baru menemukan sesuatu yang baru, yang belum pernah dilakukan. Nah, ini akan jadi sebuah ilmu yang baru. Kalau melakukan sebuah hal yang rutin, maka tidak ada ilmu yang baru, maka udah biasa. Contoh saat dulu kita pengen belajar, misal main gitar. Maka saat pertama kali pegang gitar itu tidak menyenangkan, karena Anda belum bisa untuk megang fretnya, kemudian belajar chordnya, cara memetik gitar dan sebagainya itu belum terbiasa. Tapi lama-lama itu Anda akan naik terus skillnya setelah Anda melakukan yang namanya repeat a lot, dilatih terus-menerus. Bahkan saya baca bisa sampai orang yang ingin betul-betul ahli menghabiskan waktunya sehari 10 jam. Para ahli gitar di dunia ini, dia punya studio sendiri, kemudian punya gitar sendiri, dia berlatih sampai 10 jam sehari. Nah, itu repeat a lot, dilatih dan diulang terus-menerus sampai bisa. Tapi harus ada feedback. Saya udah bisa sampai mana? Gitu. Coba Anda lakukan. Kasih tantangan yang baru, kemudian Anda lakukan. Gitu. Nah, ini semuanya Bapak dan Ibu bisa baca di Genius. Intinya adalah, kalau ingin bisa sesuatu, gunakan teknik deliberate practice. Dan ini sudah saya lakukan, belajar piano, fitness, kemudian juga programming, designing. Pokoknya semuanya saya lakukan dengan deliberate practice. Sehingga saat saya ingin bisa sesuatu, saya akan melakukannya dengan DP. Nah, sekarang saya sedang tertarik membuat sebuah video, bisa belajar video tentang Adobe After Effects. Nah, ini sedang saya lakukan. Semoga saya berhasil dengan menggunakan teknik deliberate practice. Mungkin hanya itu saja, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat dan timbul ide pada Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dari pengalamannya, perjalanannya, penuh tantangan, tapi juga penuh keberhasilan. Ya, kuncinya tadi yang terakhir yaitu deliberate practice. Dan ini juga kayaknya Mas Heri sudah ditanyakan juga di kolom chat oleh Pak Junaidi. Ya, itu mengatakan bahwa Pak Eri ini disiplin ilmunya biologi, tapi kok bisa membuat aplikasi. Bisa. Nah, itu sudah jawaban terakhir tadi ada di Ya, betul. Ya, silakan mungkin dijawab lagi atau yang tambahan. Silakan, Pak. Baik. Bagi Bapak dan Ibu, seperti yang saya singgung tadi, bahwa saya bukan pokoknya kuliah itu betul-betul kupu-kupu, kuliah pulang ke kosan, udah itu aja. Program yang saya kenal cuma 2, Microsoft Word dengan Winamp untuk nyetel musik, udah hanya 2 itu. Padahal pada saat kerja saja saya ditanya bisa Excel nggak gitu, Excel saya belum pernah gitu. Terus apa yang saya lakukan? Yang saya bilang tadi DP, deliberate practice. Saya coba ambil buku punya keponakan saya tentang Microsoft Excel tahun 2000 berapa itu ya? Kalau nggak salah Microsoft Excel tahun 2000 Microsoft jadul ya, maksudnya Excel yang jadul. Saya baca, saya praktekkan, terus sambil saya berlatih dari panduan di buku anak SMP waktu itu. Kemudian untuk pemantapannya tentu saja kurang, bukan dari buku ini gitu. Nah, saya bertanya kepada rekan saya, alumni ITB waktu itu, beliau sangat ahli dalam membuat formula. Nah, saya belajar dari dia bagaimana cara menggunakan logika if dan sebagainya, sehingga saya akhirnya bisa Excel. Intinya Bapak dan Ibu,
percayalah bahwa bakat itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kesuksesan Anda. Yang mungkin awalnya iya berpengaruh, tetapi akan kalah menurut referensi yang saya baca, akan kalah oleh orang yang menggunakan teknik deliberate practice. Jadi Bapak dan Ibu silakan baca saja artikelnya dari blog Genius, apa yang Anda lakukan untuk mempelajari sesuatu. Saya jurusan biologi Pak, dari UPI, saya lulus tahun 2005, saya tidak bisa komputer, namun ketika saya ingin bisa, saya akan melakukan teknik DP namanya. Begitu Bapak, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oh ya, terima kasih Mas Heri. Tadi salah itu tadi dari Desrun Ahwati Saputri yang menanyakan tentang guru biologi tapi bisa berproses. Jawabannya bagus sekali. Kemudian ada Pak Junaidi yang ini, yaitu Pak Junaidi ini kayaknya memohon untuk ada kelas khusus atau pelatihan itu tentang salah satu pembuatan organisasi. Baik. Memang rencananya tadinya saya akan membuat workshop. Saya bukan berbentuk webinar workshop. Kalau mau bisa pasti harus nggak bisa satu kali pertemuan. Terus cuman berbagi informasi saja. Tapi memang ada yang harus dilaksanakan. Nah, ketika membuat workshop itu berarti apa ya namanya? Ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, saya rencananya waktu dulu itu saya akan membuat workshop di akhir September, Pak. Nah, akan bekerja sama dengan Pak Usep ya. Pak Usep, Muhammad Usep ini dia sarjana desainer. Saya ingin berkolaborasi dengan beliau. Nah, beliau itu mengajarkan tentang misal membuat animasi XPLI, misal atau animasi karakter. Kemudian saya mengajarkan tentang Google Apps Script, misal begitu. Nah, ini gratis Pak. Insya Allah saya buatkan. Cuman kemarin akhir September itu istri saya melahirkan anak yang ketiga gitu. Sehingga saya akhirnya Pak Ciwuh sibuk dengan urusan yang baru ini gitu. Sehingga akhirnya setelah Pak Ciwuh kemudian ternyata ada lomba, saya mengikuti lomba akhirnya lupa sampai sekarang gitu. Tapi insya Allah saya akan buka sesi kelas gratis atau berdonasi. Saya akan rencanakan mungkin sekitar bulan Februari lah insya Allah. Oke, sip, mantap Pak Heri. Apalagi tentang Google Apps Script itu saya sudah pernah mencoba mengutak-atik terutama Iya. Untuk online itu, nah yang ada foto selfie sebagai bukti lokasi dan lokasi itu Mas Heri. Saya pernah mencoba pakai yang sudah jadi buatan orang lain itu hanya trial 10 hari itu. Habis itu ya. Mungkin bagi Mas Heri gampang ini membuatnya. Mas Kris kan ada rasa tidak puas ya menggunakan aplikasi orang lain kan. Nah, itu yang sering saya rasakan. Nah, lalu bagaimana cara mengobati rasa tidak puas? Itulah yang membuat saya akhirnya mendalami bagaimana cara membuat aplikasinya gitu, membedahnya gitu. Oh iya, seperti itu. Oh iya, pakai DP tadi, berarti harus ikut kelasnya Mas Heri. Ya. Google Apps Script. Ya. Oke. Pertanyaan lagi? Ini kayaknya nggak ada lagi. Atau ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Itu. Ini ada kayaknya nih. Apa? Dan Google Sheet dalam PJJ dibandingkan Google Chrome itu dari Pak. Baik, Pak Muhammad Safarudin ya. Saya jawab ya. Google Form dan Google Sheet itu adalah produk jadi dari Google. Nah, biasanya ketika Bapak menggunakan Google Form, responsnya akan tersimpan di Google Sheet gitu. Jadi bukan keunggulan Google Sheet dengan Google Form. Semua memang punya tujuan. Sendok sama garpu itu udah beda. Sendok fungsinya buat apa, Google Sheet juga buat apa gitu. Nah, yang saya maksudkan adalah bagaimana saya mengganti Google Form dengan Google Apps Script. Maksudnya bukan Google Sheet ya, Google Apps Script. Nah, Google Apps Script ini adalah bahasa JavaScript modern yang disediakan oleh Google untuk membuat aplikasi gitu. Nah, nanti kita bisa koneksikan bukan hanya kepada Google Sheet, kita koneksikan ke Google Slide, ke Google Calendar, Google Contact. Kalau Bapak dan Ibu bisa menguasai Google Apps Script, ini semua bisa, servisnya bisa
terkoneksi semua gitu sebetulnya. Bukan hanya Google Sheet, Google Slide juga bisa, apa aja bisa. Terima kasih banyak. Ya, sip, mantap. Nah, ini ada juga yang mantap Pak Eri. Semoga dengan apa bisa buat webinar. Oh, ini juga ada ikut daftar ya Pak dari Darussalam Putri tadi. Minta dong kontaknya Pak Eri. Nah, ini ada yang minta kontak Pak Eri. Bagaimana Pak? Nggak apa-apa, silahkan. Kalau mau belajar itu, kalau menurut saya mau belajar Google Apps Script itu, Bapak dan Ibu silakan ke channel YouTube saya, namanya CDE Team. Di sana Bapak dan Ibu belajar basic dulu. Jadi jangan sampai tidak ada gambaran gitu. Nah, setelah Bapak dan Ibu belajar, nanti kan ada yang tidak paham. Sama seperti saat kita mengajar sama siswa, pasti ada yang tidak paham. Nah, itu bisa ditanyakan saat nanti kami mengadakan workshop waktunya seperti itu. Oke, ini kira-kira Februari ya Mas tadi ya? Ya, sekitar Februari, insya Allah. Mantap. Nanti ini juga ada tantangan dari tentang Adobe After Effects. Nah, ini ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin di sini sudah disediakan juga dari Bu Siti Sulaiha, ada absensi, silakan absensi ada di kolom chat bagi yang ingin absen. Terus ada pertanyaan, kapan webinar tentang Adobe After Effects Pak Eri? Ini dari Adi. Ya, saya sudah kontak Pak Usep minggu yang lalu. Semoga kami bisa mempersiapkannya dalam waktu dekat, karena kita juga tidak mau mengecewakan gitu kan sama peserta gitu. Lalu kita ingin menservis mereka itu dengan luar biasa gitu. Tapi tidak bisa terburu-buru. Tentu saja harus dibicarakan dulu materi basicnya seperti ini. Kalau mau tingkat lanjutnya seperti ini begitu. Jadi kayak semacam kurikulumnya lah gitu. Ada tingkatannya, ada kelas. Ya. Mas Kris, kemudian lewat dari Q&A ada Mas Kris. Dari Semarang juga. Ya, Mas Kris, mohon maaf, ini ada yang lewat Q&A-nya ada pertanyaan, belum terbaca kayaknya. Oh ya, ini ada dari Dina ya. Apakah laporan praktikum tadi bisa dipakai bebas? Baik, saya jawab. Aplikasi laporan itu, seperti yang saya bilang, terkoneksinya ke Google Sheet. Sedangkan Google Sheet adalah milik private masing-masing. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak dan Ibu misal menggunakan aplikasi laporan saya, tentu tidak bisa. Kenapa? Karena Google Sheet-nya milik saya. Ya kan? Kemudian akan dikirimkan ke email saya, gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu pinjam punya saya, silakan. Tetapi hasil respon anak-anaknya pasti terkirim kepada saya, gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Ya Bapak dan Ibu harus membuatnya sendiri, gitu. Membuat dalam bentuk aplikasi tentunya seperti itu. Bisa dalam bentuk web view dari Android atau membuat aplikasi dalam bentuk web app, gitu. Jadi artinya kalau web app dibuka di browser, kalau aplikasi Android berarti Bapak dan Ibu membukanya di handphone Android. Begitu Pak. Oke, ya betul sekali. Kita coba membuat absen online juga masuknya ke sheet drive saya. Jadi ya. Kalau lain pun ya masuk ke drive saya. Betul. Terus Skype-nya ya Pak ya, Skype-nya di kita pakai. Baik, terima kasih Mas Heri. Lalu ini ada yang mau menjadi subscribernya Mas Heri. Apa nama channelnya tadi Pak? Nah, udah saya infokan. Tadi ya. Lupa dia Pak, nama channelnya apa gitu. Yang dari Q&A Mas Eri, Mas Kris, atau saya bacakan ini pertanyaan saya. Ini dari Pak Taufik Hadianto, tadi sudah dibacakan belum Mas Kris? Belum. Ini ya, pertanyaan saya Pak Eri, apakah Google Apps Script bisa dipakai untuk membuat aplikasi untuk membuat catatan hasil riset beserta foto? Saya bekerja di bidang kultur jaringan. Apakah Google Apps Script bisa dipakai untuk membuat aplikasi untuk membuat catatan hasil riset beserta foto? Oh bisa Bapak. Seperti halnya laporan. Saya jawab ya, maaf Ibu.
seperti halnya laporan, berarti Bapak dan Ibu akan menginput sebuah format. Formatnya tentu sesuai dengan keinginan si pembuat. Misal kalau dalam laporan itu saya nanya nama kamu siapa, kelasnya, anggota kelompoknya, tujuan praktikum, misal ya, alat dan bahan, kemudian juga cara kerjanya, foto praktikumnya dikirim. Itu akan menjadi sebuah laporan lengkap yang sudah ada template-nya. Sebetulnya bisa saya buka sih kalau mau lihat contohnya. Tapi intinya adalah seperti halnya file PDF. Bapak dan Ibu kan suka menerima laporan anak tuh dalam bentuk dijilid. Nah, persis seperti itu dengan template yang sudah kita sediakan. Artinya nanti hasilnya langsung jadi laporan praktikum. Nah, judul praktikumnya nanti kita masukkan ke sana, berarti di-insert-nya ke sana. SMP Negeri 1 Ciasem tahun 2020 misal. Kemudian judul titik 2. Nah, karena tadi siswa sudah menginput nama judulnya apa, nanti akan masuk ke situ gitu. Kita simpan di situ. Jadi template-nya sudah kita sediakan dan siswa hanya tinggal mengisi saja. Begitu. Terima kasih. Pak Topi ini teman saya sih, teman kuliah. Dia memang kerja di kultur jaringan. Jadi intinya bisa Pak Taufik, sama halnya seperti Pak Taufik misal menggunakan Google Formulir, kemudian di Google Formulir ini Pak Taufik tinggal mengisi inputannya apa saja, misal kemudian masukkan upload foto, sebetulnya sama aja, cuman itu buatan Google gitu. Jika ingin kita mengcustom, maka Pak Taufik harus membuatnya mulai dari 0 gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Eri. Betul sekali, saya juga pernah mencoba pakai Google Form, ya, bisa, bahkan bisa langsung dirubah ke dalam PDF dengan bentuk otomatis dan bisa dikirim juga secara otomatis ke email anak-anak. Ya. Ya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan Bu Jul yang di Q&A. Ada yang raise hand? Ada yang raise hand? Ada raise hand apa ya? Tadi saya melihat sudah diturunkan ya. Tadi ada. Ini mungkin Pak Taufik Hadi mungkin. Bapak Taufik Hadi ini mungkin mau menanyakan langsung karena beliau ada tanda tanya gitu barangkali. Ini sudah saya buka mikrofonnya Mas. Bapak Taufik Hadi. Halo Pak Taufik, secara langsung bertemu dengan kuliahnya Pak Eri. Sudah saya buka mikrofonnya. Tidak merespon, saya tutup kembali saja ya Mas ya. Oh iya, mungkin tadi sudah tersampaikan apa yang... Iya, betul, mungkin sudah tersampaikan. Oke. Tidak ada lagi. Tidak ada. Apakah teknis laporan sama dengan rapor? Nah, dia bukannya seperti itu dari Anwar. Oke, saya jawab. Raport yang dikeluarkan oleh Kemdikbud itu berbasis web, berbasis website yang bisa diisi secara offline. Artinya ada klien dan server. Kalau rapor ya, berbasis website yang bisa diisi dengan offline dengan client server. Saya tidak perlu jelaskan tekniknya seperti apa. Nah, kalau laporan Bapak dan Ibu mengisinya harus secara online karena Google itu memang online aplikasinya. Nah, makanya ada salah satu kritisi dari salah satu juri yang membuat saya ingin belajar bagaimana cara membuat aplikasi offline. Oh, ternyata ketika dibedah saya tidak bisa menggunakan Google Apps Script karena Google Apps Script ini online. Maka saya harus belajar PHP, saya belajar CSV atau Excel, kemudian saya juga belajar HTML dan JavaScript gitu. Nah, jadi banyak hal yang baru ketika kita ingin belajar sesuatu yang baru, maka kita juga akan ya dijejali dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu hal yang rutin. Kalau rutin udah menyenangkan karena udah biasa gitu. Tapi sesuatu yang baru ini beda sintak, beda kebiasaan dan sebagainya. Gitu. Iya.
Tapi jangan khawatir, ada deliberate practice dari Pak Eri. Tuh. Kalau saya itu memahaminya mestakum Mas Eri. Saya pakai Apa? mestakum. Semua mendukung. Dan kalau kita punya keinginan dilakukan dari semesta atau alam sekitar kita itu secara tidak langsung dan kita tidak sadari akan mendukung ternyata. Iya. Siap. Ada lagi nggak pertanyaan? Nggak ada habis. Yang saya itu sudah ada hadir lagi dari Google yang baru hadir mungkin ada 40 sampai 48 yang Ya. 50 lebih Mas tadi sempat ke 52. 50 ya. 52 tadi. Baik, apakah ini kita akhiri? Ya kalau tidak ada pertanyaan bisa diakhiri, tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah jam 20.38 dan apa yang dijelaskan oleh Pak Eri tadi sungguh luar biasa ya, pengalaman sekaligus perjuangan yang berdarah-darah katanya tadi, tapi menghasilkan aplikasi yang luar biasa walaupun dari bidang ilmunya biologi, tetapi ternyata tidak menghalangi menjadi seorang programmer yang luar biasa. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Akan berencana biasanya membuat secara aplikasi online, usahakan secara offline. Nah ini menghemat kuota ini Mas. Ya. Baik, ini akan kita akhiri dan sebelumnya akan diberikan kesimpulan oleh Pak Eri. Kami persilakan untuk memberikan kesimpulan. Baik Bapak dan Ibu, sama seperti halnya Bapak dan Ibu memulai, saya pun kita menghitung mundur 1 tahun kemarin, saya tidak bisa apa-apa, sama. Jangan anggap saya seperti sekarang. Hasil sekarang adalah sebuah proses yang panjang dari 1 tahun kemarin. Bapak dan Ibu percaya nggak? Ketika saya menginginkan bisa sesuatu, saya sampai habiskan waktu saya itu betul-betul fokus ke arah sana. Misal, saat saya ingin bisa Python misal, Bapak dan Ibu mungkin ketika ada waktu libur semester, Bapak dan Ibu bisa jalan-jalan kemana-mana gitu dan sebagainya. Saya betul-betul ada di kamar mengunci diri, paling keluar hanya untuk sholat, makan, mandi, balik lagi ke kamar. Dan ini butuh sebuah support dari pendamping tentunya, artinya istri saya gitu. Saya ngobrol dulu dengan istri saya, Beb, mohon maaf ya, liburan sekarang kayaknya kita nggak kemana-mana, saya lagi pengen belajar bisa ini nih, jadi tolong dukung saya, anak-anak jangan ganggu saya gitu. Biasa kan kalau anak-anak kecil kan nyari bapaknya di mana dan sebagainya. Nah ini butuh kebesaran hati dari pendamping tentunya. Nah ketika saya menghabiskan waktu untuk belajar seperti yang saya bilang pakai BP, teknik BP, itu betul-betul saya lakukan. Kalau kita udah tidak menyenangkan, sudah boring, udah kesel, jengkel dan sebagainya, saya berhenti dulu, tarik nafas dulu, kemudian, mulai lagi, nanti langsung tidak menyenangkan lagi, berhenti lagi, seperti itu Pak, pit stop gitu. Nah itu yang saya lakukan menggunakan teknik DP. Percaya Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu juga sama, kita akan mulai dengan start garis yang sama, dan mungkin Bapak dan Ibu akan melakukan percepatan yang luar biasa dengan teknik DP. Saya yakin itu bahwa Bapak dan Ibu pasti bisa melakukannya. Terima kasih Mas Kris dan Pak Jul sudah menginvite saya di seminar organisasian. Bapak dan Ibu terima kasih sudah memberikan waktu luangnya untuk sharing bersama. Semoga ada inspirasi setelah Bapak dan Ibu ini selesai dari acara SOS ini. Terima kasih banyak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Eri, terima kasih, sangat inspiratif ya. Semoga dari rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini dapat mengambil intisarinya sehingga
bisa membuat juga kisah-kisah inspiratif yang terutama menghasilkan karya-karya yang inovatif. Akhir kata, saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan maaf apabila ada kesalahan dari kata ataupun pelayanan dari kami dari SOS, dari Bu Usul sebagai host, Pak Eri sebagai pemateri, dan saya sebagai moderator mengucapkan selamat malam. Untuk waktu dan tempat akan saya kembalikan kepada host Bu Usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kris yang sudah memandu kegiatan di malam hari ini bersama Bapak Eri Teguh Kurniawan SSI yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini nanti akan menginspirasi kepada rekan-rekan yang lain, dan silakan nanti insya Allah akan kita share untuk rekamannya biar nanti lebih dipakai untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain, dan itu akan menjadi bagian dari amal kita. Dan Bapak Ibu mohon maaf jika masih terjadi trouble di presensi, maka presensi akan kita ambilkan dari Webex ya. Jadi insya Allah nanti ada dari hasil registrasi yang sudah masuk. Dan Bapak Ibu, dengan demikian maka kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Silakan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, namun untuk yang beragama Islam saya hantarkan dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di sesi SOS yang akan datang dengan materi yang tentunya sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih Mas Eri, Mas Kris, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Keren. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih Mas Eri. Sama-sama. Ya. Terima kasih semuanya, izin live juga.